PHK di Singapura baru saja mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dan bagian yang paling mengejutkan adalah ini. Tekanan tersebut bukan hanya datang dari dalam Singapura, tetapi juga dari strategi baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena ketika banyak orang sibuk melihat gelombang PHK, kantor-kantor yang semakin sepi, jalanan yang tidak seramai dulu, dan para pekerja yang mulai khawatir di Singapura, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar. Indonesia tidak lagi memainkan permainan lama. Indonesia tidak lagi sekadar mengirim kekayaan mentahnya keluar melalui jalur-jalur yang dikendalikan pihak asing. Indonesia sedang mengubah jalurnya, mengubah aturannya, dan memaksa kawasan untuk menyesuaikan diri. Dan disinilah cerita ini menjadi menarik. Pada kuartal pertama tahun 2026, Singapura mencatat ribuan kasus PHK. Berbagai laporan menunjukkan jumlahnya meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Dengan para lulusan sarjana menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Bukan pekerja pabrik, bukan pekerja harian, tetapi pekerja terdidik. Para profesional, orang-orang yang bekerja di sektor keuangan, teknologi, properti, retail, konsultasi, dan industri berbasis pengetahuan. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana mungkin sebuah negara yang selama ini terlihat begitu kuat dari luar tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan dari dalam. Mata uang yang kuat, gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang bersih, bank-bank global, gaya hidup yang mahal. Namun di balik citra yang terlihat sempurna itu, orang-orang mulai bertanya pertanyaan yang berbeda. Apakah Singapura masih seaman yang terlihat? Dan inilah alasan mengapa banyak orang Indonesia di kolom komentar bereaksi dengan begitu emosional. Bravo Presiden Indonesia. Indonesia mandiri dan bangkit. Presiden Prabowo cerdas dan tegas. Indonesia stop mau dibodohi Singapura lagi. Ini bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah gambaran suasana hati masyarakat. Banyak orang Indonesia merasa bahwa selama terlalu lama sumber daya negara ini mengalir keluar sementara pihak lain menikmati keuntungan terbesar di tengah perjalanan. Kini, ketika Indonesia mulai menutup kebocoran tersebut, banyak yang merasa sesuatu yang bersejarah akhirnya sedang terjadi. Tetapi tetaplah bersama cerita ini, karena di akhir video nanti Anda akan memahami 3 hal dengan sangat jelas. Pertama, mengapa gelombang PHK di Singapura mulai dikaitkan dengan strategi ekspor Indonesia? Kedua, mengapa langkah hilir ke hulu Prabowo bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, melainkan bagian dari permainan kekuatan di tingkat regional? Dan ketiga, mengapa kemarahan yang terlihat di kolom komentar bukan hanya tentang Singapura, tetapi juga tentang bertahun-tahun frustrasi akibat kekayaan Indonesia yang dianggap lebih banyak dinikmati pihak lain. Dan satu hal lagi, mungkin ada yang berkata video seperti ini tidak layak ditonton. Channel kecil seperti ini tidak akan pernah mencapai 1000 subscriber. Siapa sih yang peduli politik? Tapi kami melihatnya dengan cara yang berbeda. Jika Anda percaya Indonesia layak mendapatkan perhatian dunia, tuliskan komentar sekarang juga. Ketik Indonesia bisa dan tekan tombol subscribe. Tunjukkan kebanggaan Anda terhadap apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dukungan seperti itulah yang membuat kami terus menghadirkan informasi terbaru langsung untuk Anda. Sekarang perhatikan waktunya. Singapura sedang menghadapi restrukturisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Sektor-sektor yang selama ini dianggap aman tiba-tiba berada di bawah tekanan. Teknologi, properti, jasa profesional, retail, grosir, makanan dan minuman, semuanya mulai merasakan dampaknya. Namun pada saat yang sama, Indonesia bergerak agresif untuk mengendalikan sumber daya alamnya, jalur ekspornya, devisanya, dan industri-industri strategisnya. Karena itulah banyak orang mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai pusat perdagangan regional. Banyak komoditas, transaksi bisnis, aliran keuangan, dan struktur perusahaan melewati Singapura. Indonesia menghasilkan sumber dayanya, tetapi kekuatan perdagangan, pembiayaan, dan struktur keuntungan seringkali berada di luar Indonesia.
Dan disinilah letak bagian yang membuat banyak orang marah. Indonesia memiliki tanah yang luas. Indonesia memiliki batu bara. Indonesia memiliki kelapa sawit. Indonesia memiliki mineral. Indonesia memiliki tenaga kerja. Indonesia memiliki pelabuhan. Indonesia memiliki pasar yang besar. Tetapi entah bagaimana, nilai terbesar tidak selalu tinggal di Indonesia. Karena itu, ketika Prabowo mulai mendorong sistem ekspor satu pintu yang lebih kuat, pengawasan yang lebih ketat, dan jalur perdagangan yang lebih langsung, pesannya menjadi sangat jelas. Indonesia tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok. Indonesia ingin menjadi pengendali. Dan disinilah Singapura mulai merasakan panasnya. Karena jika Indonesia mengekspor secara langsung, jika Batam semakin kuat, jika komoditas strategis tidak lagi mudah dialihkan melalui sistem perantara lama, maka seluruh peta perdagangan kawasan akan berubah. Ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah pergeseran kekuatan. Dan itulah sebabnya kolom komentar dipenuhi kata-kata seperti mandiri, bangkit, tegas, dan maju. Masyarakat tidak hanya mendukung sebuah kebijakan. Mereka mendukung perasaan bahwa Indonesia akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Salah satu komentar mengatakan, Singapura terlalu arogan sama kita. Komentar lain mengatakan, selama ini Indonesia dikibuli. Dan komentar lainnya berbunyi, maju terus Pak Presiden, sangat setuju ekspor satu pintu. Komentar terakhir itulah yang menjadi kunci. Ekspor satu pintu. Bagi masyarakat biasa, konsep ini terdengar sederhana. Tetapi dalam praktiknya, hal itu berarti Indonesia ingin mengetahui dengan pasti apa yang keluar dari negara ini, berapa nilainya, melalui jalur mana, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya. Karena ketika nilai ekspor dibuat lebih rendah dari yang sebenarnya, ketika keuntungan dipindahkan ke luar negeri, ketika faktur dimanipulasi, ketika perusahaan menggunakan struktur asing untuk mengurangi bagian yang diterima Indonesia, maka negara mengalami kerugian secara diam-diam. Tidak ada ledakan, tidak ada perang, tidak ada headline besar. Hanya kebocoran yang terjadi secara senyap. Dan kebocoran yang berlangsung selama bertahun-tahun bisa menjadi jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak orang. Karena itu, ketika Prabowo berbicara tentang memperketat pengawasan dari hilir ke hulu, beliau tidak hanya berbicara tentang pabrik. Beliau berbicara tentang seluruh rantai nilai. Dari bahan mentah, ke proses pengolahan, ke jalur ekspor, ke penentuan harga, ke devisa, hingga ke keuntungan akhir. Itulah mengapa strategi ini disebut hilir ke hulu. Artinya, Indonesia tidak hanya membangun smelter, pabrik, dan pusat pengolahan. Indonesia juga sedang menelusuri kemana uang mengalir, siapa yang mengendalikan gerbangnya, dan siapa yang selama ini menikmati nilai tambah terbesar. Dan tiba-tiba, negara-negara yang selama ini bergantung pada sistem lama Indonesia mulai merasa tidak nyaman. Inilah yang membuat kisah Singapura menjadi sensitif. Karena ketika Indonesia memperketat kendalinya, peran Singapura sebagai pusat perantara perdagangan bisa mulai tertantang. Jika Indonesia mengambil kendali yang lebih langsung, beberapa perusahaan yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama mungkin akan menghadapi tekanan. Jika keuntungan kembali ke Indonesia, maka ada pihak lain yang kehilangan margin. Dan ketika margin menurun, perusahaan melakukan restrukturisasi. Ketika perusahaan melakukan restrukturisasi, pekerja kehilangan pekerjaan. Ketika pekerja kehilangan pekerjaan, citra yang terlihat sempurna mulai retak. Namun, perlu dicatat dengan jujur bahwa tidak semua PHK di Singapura disebabkan oleh Indonesia. Singapura juga menghadapi tekanan global, perubahan teknologi, biaya hidup yang tinggi, persaingan regional, dan restrukturisasi perusahaan. Tetapi yang membuat cerita ini begitu kuat adalah waktu terjadinya dan simbolisme yang menyertainya. Singapura sedang berada di bawah tekanan pada saat yang sama Indonesia menjadi semakin percaya diri dan semakin tegas. Dan bagi banyak orang Indonesia, hal itu terasa seperti karma. Anda bisa melihatnya di kolom komentar. Alam semesta sedang bekerja, karma negatifnya sendiri.
setiap kekayaan yang didapat dari hasil kecurangan tidak pernah membawa keberuntungan yang kekal. Ini bukan lagi sekadar persoalan politik. Ini adalah sejarah emosional yang dirasakan banyak orang. Banyak yang merasa Indonesia selama ini diremehkan. Banyak yang merasa pihak asing mendapatkan keuntungan dari kelemahan Indonesia. Banyak yang merasa elit lokal dan pusat-pusat keuangan di luar negeri bekerja sama sementara rakyat biasa tetap tertinggal. Karena itu, ketika Singapura mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan, sebagian masyarakat melihatnya sebagai bukti bahwa tatanan lama mulai berguncang. Dan bagian paling menarik dari semuanya adalah metode yang digunakan Prabowo. Beliau tidak menyerang dari depan. Beliau bergerak dari pinggir, seperti makan bubur panas dari tepinya terlebih dahulu, perlahan, hati-hati, selangkah demi selangkah, perkuat pengawasan, tutup kebocoran, alihkan jalur ekspor, bangun nilai tambah di dalam negeri, lalu biarkan pasar menyesuaikan diri. Karena itulah, sebagian orang tidak sabar, sementara yang lain berkata, tolong masyarakat sabar, semuanya perlu proses, dan itu memang penting. Karena negara sebesar Indonesia tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Jika kebocoran nilai sudah berlangsung selama puluhan tahun, maka memperbaikinya membutuhkan hukum, pelabuhan, perbankan, penegakan aturan, diplomasi, dan keberanian. Namun arah perjalanannya sudah sangat jelas. Indonesia ingin berhenti dibodohi. Indonesia ingin berhenti hanya menjadi gudang sumber daya. Indonesia ingin menjadi pemain utama atas kekayaannya sendiri.